Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di video akademik KMS 2021. Sebelumnya, aku Arif Setiawan dari Teknik Sipil 2019. Tahun ini diamanai sebagai Kantor Mekanika Tanah 1. Oke, di video akademik kali ini akan membahas tentang ujian akhir semester Mekanika Tanah 1 tahun 2020. Di UAS Mektan 1 ini ada dua soal. Yang pertama itu tentang tegangan tanah dan yang kedua itu tentang uji proktor. Oke, langsung ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1, suatu tanah ditunjukkan pada gambar dengan muka air tanah pada kedalaman 3,9 di sini ya. Karena muka air tanahnya dari atas permukaan tanah. Terus diminta gambar dan hitung variasi hubungan tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori di titik ABCD. Untuk tegangan efektif itu sendiri itu tegangan yang dipikul oleh setiap butir di setiap kedalaman tanah ini ya. Tegangan efektif itu biasanya dipakai untuk perencanaan seperti pondasi, bendungan, dinding tanah, turap, dan bangunan-bangunan geoteknik lainnya. Nah, tegangan efektif sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah tegangan total atau tegangan yang disebabkan oleh berat tanah sendiri yang arahnya ke bawah, dan tegangan air pori. Kalau ada pengaruh air itu arahnya sebenarnya ke segala arah, tapi biasanya dalam perencanaan itu diasumsikan arahnya ke atas sebagai gaya uplift pada bangunan. Oke, langsung saja ke perhitungannya. Untuk nomor 1 ini. Nah, untuk menghitung tegangan total tanah kan perlu berat jenis tanah. Nah, untuk menghitung tegangan total itu rumusnya H dikali berat jenis tanah. Nah, sedangkan di sini kan belum diketahui berat jenis tanah setiap lapisannya. Hanya diketahui berat spesifik tanah sama angka porinya. Kita cari dulu berat volume dari setiap lapisan tanah ini. Yang pertama, lapisan pertama antara titik A sampai titik B itu diketahui berat spesifik tanah sebesar 2,6 dan angka pori 0,4. Nah, di sini kan nggak ada pengaruh air, artinya ini tanah kering. Nah, berarti angka pori sama dengan perbandingan volume pori dibanding volume padat. Nah, sedangkan volume pori itu terdiri dari volume udara dan volume air. Nah, untuk lapisan 1 ini kan tanah kering, artinya ini angka pori ini atau volume dari pori ini diisi oleh udara, nggak ada volume airnya. Untuk menghitung berat volume tanah kering itu menggunakan GS kali gamma air dibagi 1 plus angka pori. Nah, ini kan karena nggak ada pengaruh airnya. Kalau ada pengaruh airnya pakai yang bawah ini, ada pengaruh S-nya untuk derajat kejenuhan. Dan dicari berat volume antara titik A dan B. GS 2,6 dikali gamma air 9,81 bagi 1 plus 4 diperoleh berat volume untuk lapisan tanah 1 sebesar 18,29 kN per meter kuadrat. Kemudian lanjut untuk tanah lapisan kedua atau antara titik B sampai titik C. Nah, di lapisan tanah ini merupakan zona kenaikan kapiler atau bisa disebut zona rembesan. Ini derajat kecenderungannya sebesar 60%. Ini artinya berarti dalam angka pori ini kan perbandingan antara volume pori dibanding volume tanah padat. Nah, volume pori terdiri dari volume udara dan volume air. Nah, untuk derajat kecenderungan 60% berat artinya itu dari volume angka pori itu 60% nya terdiri dari volume air. Dan untuk mencari
berat volume tanah lapisan 2 itu menggunakan rumus ini yang ada pengaruh airnya, dengan GS ditambah angka pori ditambah derajat kejenuhan dikali gamma air dibagi 1 plus angka pori. Ini disebut gamma lembab ya, ini soalnya tanah lembab. Kenapa tanah lembab? Karena ada derajat kejenuhan sebesar 60%. Nah, kalau derajat kejenuhan 100% itu disebut tanah jenuh. Artinya volume pori itu diisi oleh seluruhnya diisi oleh volume air. Untuk berat volume antara titik B dan C atau berat volume tanah lapisan 2 itu dicari dengan menggunakan rumus ini. Kemudian dimasukkan angkanya 2,6 ditambah angka pori sekitar 0,5 lalu dikali derajat kejenuhan 60%, kemudian dikali gamma air sebesar 981 dibagi 1 plus angka pori 0,5, diperoleh berat volume untuk lapisan tanah 2 lapisan tanah lembab sebesar 18,966 kN per meter kuadrat. Dan lanjut untuk lapisan tanah 3 atau antara titik C sampai titik D, itu datanya ada derajat spesifik sebesar 2,75, kadar air sebesar 45%, kemudian di sini kan di bawah MAT, berarti artinya tanah ini saturated atau jenuh air, atau volume pori seluruhnya diisi oleh air. Jika S-nya 1, derajat kejenuhannya 100% atau 1. Nah, tanah jenuh air berarti ini dalam lapisan ini kan E sebesar 0,5, berarti dalam lapisan 3 ini setengahnya diisi air dan setengahnya diisi tanah. Dan ingat rumus ini ya, derajat kejenuhan kali angka pori sama dengan kadar air dikali GS. Nah, di sini kan saturated maka S-nya 1, sehingga persamaan ini bisa ditulis seperti ini, E angka pori sama dengan kadar air dikali derajat spesifik. Kemudian dicari berat volume tanah antara titik C dan D atau berat volume tanah 3 yang dengan rumus ini dan dimasuk. Nah, ini kan rumus GS ditambah S dikali angka pori dikali gamma air dibagi 1 plus angka pori. Dan sedangkan ini SE sama dengan kadar air dikali GS, dan ini juga E sama dengan kadar air dikali GS, sehingga persamaan bisa dituliskan sebagai berikut: GS ditambah kadar air dikali GS dikali gamma air dibagi 1 plus gamma air 1 ditambah kadar air dikali GS. Kemudian dimasukkan angkanya, GS 2,75 ditambah kadar air sebesar 45% atau 0,45 dikali GS 2,75, kemudian dikali gamma air sebesar 9,81 dibagi 1 ditambah kadar air 0,45 dikali GS 2,75, diperoleh berat volume tanah lapisan 3 atau gamma saturated sebesar 17,487 kN per meter kuadrat. Selanjutnya perhitungan tegangan. Nah, di perhitungan tegangan kita mulai dari titik A. Di titik A tegangan total, tegangan akibat berat tanah kan 0 ini. Soalnya ini kan titik A di atasnya nggak ada tanah. Juga tekanan air pori di titik A juga 0. Di sini kan belum ada pengaruh air sehingga tekanan air porinya 0. Nah, tekanan efektif itu tekanan total dikurangi tekanan air pori sehingga sama saja 0. Kemudian lanjut ke titik 3. Nah, di titik 3 ini ada memikul berat tanah setebal ini, H1 2,2. Nah, sehingga untuk mencari tekanan total itu H1 dikali berat volume tanah lapisan 1, H1 2,2 dan berat volume
tanah 1 sebesar 18,219 diperoleh tekanan total di titik B sebesar 40,0818 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian lanjut di menghitung tekanan air pori di titik B. Nah, untuk di titik B ini perhitungannya ada dua, sedikit di atas B dan sedikit di bawah B. Nah, untuk sedikit di atas B berarti ini kan sedikit di atas B masuk ke dalam tanah lapisan 1, sehingga di tanah lapisan 1 kan belum ada pengaruh air, sehingga untuk tekanan air pori sama dengan 0 yang sedikit di atas titik B. Kemudian sedikit di bawah B. Nah, ini kan masuk ke dalam lapisan tanah 2 atau lapisan lembab, sehingga ada pengaruh air, sehingga tekanan air pori dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Sebenarnya untuk menghitung tekanan air pori itu menggunakan rumus ketebalan kedalaman H dikali gamma air. Nah, di sini kan dikarenakan derajat kejenuhan sebesar 60% sehingga dikalikan derajat kejenuhan tersebut dalam perhitungan pada tanah lembab. Nah, untuk angka min ini dikarenakan pada daerah rembesan itu dianggap arah tegangannya ke bawah. Nah, kalau di tanah saturasi itu kan ke atas sebagai gaya uplift, sehingga dimasukkan angkanya sebesar 60/100 dikali gamma air 9,81 dikali ketebalan tanah 2 1,7 diperoleh 10,006 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini tanda min itu tanda arahnya ke atas, ke bawah. Kemudian dicari tegangan efektif di titik B. Tinggal dikurangkan antara tegangan total dengan air pori. Pertama, tegangan efektif untuk sedikit di atas tanah B itu tegangan total dikurangi tegangan air pori di atas tanah B, sehingga 40,082 dikurangi 0 diperoleh tegangan efektif sedikit di atas tanah B sebesar 40,082 kilonewton meter kuadrat. Kemudian untuk tegangan efektif di sedikit di tanah di bawah B itu tegangan total dikurangi tegangan air pori sedikit di bawah titik B, sehingga 40,082 di min 10,006 diperoleh tegangan efektif sedikit di bawah titik B sebesar 50,088 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian dilanjut di titik C. Nah, di titik C ini kan di sini memikul berat tanah lapisan 1 dan lapisan 2, sehingga dalam menghitung tegangan total di titik C kita menggunakan lapisan tanah 1 dan lapisan tanah 2, berat lapisan tanah 1 dan berat lapisan tanah 2, hingga persamaannya menjadi H1 dikali berat volume tanah 1 atau berat kering ditambah ini berat lapisan tanah 2 H2 dikali berat volume lapisan tanah 2. Nah, di sini berat volume moist atau lembab. Dimasukkan angkanya H1 sebesar 2,2 dan berat volume tanah 1 sebesar 18,219 tambah H2 sebesar 1,7 dikali gamma lembab sebesar 18,966 diperoleh tegangan total di titik C sebesar 72,324 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian tekanan air pori di titik C. Ini tekanan air porinya sama dengan 0 karena titik C berada pada MAT ini, sehingga belum ada kedalaman air, karena kan air pori itu rumusnya
kedalaman H dikali gamma air. Nah, di sini kan hanya ditinjau dari titik MAT, sehingga hanya sama dengan 0 dikali gamma air sama dengan tekanan air porinya ketemunya sama dengan 0. Dan tekanan efektif itu tekanan total dikurangi tekanan air pori. 72,324 dikurangi 0, sehingga tekanan efektif di titik C sebesar 72,324 kN per meter kuadrat. Dan dilanjut di titik D, menghitung tekanan total di titik C. Nah, ini kan di titik C ada berarti memikul tanah lapisan 1, berat tanah lapisan 2, dan berat tanah lapisan 3. Nah, ini kan untuk lapisan 1 dan lapisan 2 tadi sudah dihitung di perhitungan titik C ini, sehingga bisa ditulis tegangan total di titik C ditambah berat tanah lapisan 3 itu H3, H ketebalan lapisan tanah 3 dikali gamma saturated atau gamma lapisan tanah 3. Masukkan angkanya tadi, tegangan total di titik C sebesar 72,324 ditambah H3, ini H3 2,9 dikali Y saturated sebesar 17,483, diperoleh tegangan total di titik D sebesar 123,0247 kN per meter kuadrat. Kemudian mencari tekanan air pori di titik D. Nah, di sini kan jarak MAT ke titik D itu kan sebesar H3 ini ya, kedalaman air. Sehingga dalam perhitungan tekanan air pori di titik D itu H3 dikali gamma air 2,9 kali 9,81 beroleh tekanan air pori di titik D sebesar 28,449. Kemudian dilanjut mencari tekanan efektif, itu tekanan total dikurangi tekanan air pori, yaitu 123,047 dikurangi 28,449 diperoleh tekanan efektif di titik D sebesar 94,5757 kN. Kemudian setelah menghitung tekanan total, tekanan air pori, dan tekanan efektif, kemudian dilanjut menggambar variasi hubungan tekanan. Untuk grafik yang pertama ini adalah grafik tegangan total tanah. Nah, ini untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D sebesar ini. Dan grafik yang kedua ini adalah grafik tekanan air pori seperti ini. Kemudian yang grafik ketiga itu adalah tekanan efektif tanahnya. Bisa diplot saja hasilnya nanti terhadap kedalaman tanah. Mungkin untuk soal nomor 1 cukup sekian, bisa dilanjut soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini soalnya yaitu dari diketahui hasil percobaan laboratorium standar Proctor. Nah, ini diperoleh datanya sebagai berikut: ada volume wadahnya atau mole Proctor dan kadar air setiap percobaan. Untuk variasi kadar air dan berat tanah basah. Diketahui juga berat spesifik tanah sebesar 2,65. Nah, kita diminta untuk menentukan grafik Proctor dan menentukan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum. Kemudian yang B, kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan zero air void saat kondisi saturasi sebesar 80% dan 100%. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini ada referensi dari buku Mekanika Tanah Baca MCAS jilid 1. Ini di halaman sebentar 200.
238 ini. Nih. Oke. Kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini aku menggunakan satuan Inggris ya, itu feet sama pounds. Nah, ini untuk konversi volumenya 945 cc sama dengan 1/30 feet kubik. Dan ini untuk konversi beratnya, masanya 1 kg sama dengan 2,205 pounds. Yang pertama untuk soal nomor poin A, gambar grafik proktor, volume berat kering maksimum dan kadar air optimum. Nah, untuk menggambarkan grafik proktor kita perlu mencari dulu berat volume kering maksimum, lalu digambarkan dalam terhadap kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Kemudian yang pertama kita kan diketahui berat tanah basah. Nah, ini yang pertama itu menghitung berat volume basah, karena kan diketahui berat tanah basah. Untuk menghitung berat volume itu kan rumusnya massa dibagi volume. Nah, untuk menghitung berat volume basah untuk percobaan 1 itu W1 berat tanah 1 dibagi volume, ini volume mol proktornya. Nah, ini kan berat tanah basah untuk percobaan 1 itu sebesar 1,85 kg, dikalikan konversi ke pounds sebesar 2,205 dibagi volume mol proktor sebesar 1/30 feet kubik, hingga diperoleh untuk berat volume basah percobaan 1 sebesar 122,38 pounds per feet kubik. Kemudian dilanjut untuk berat volume basah percobaan 2 diperoleh sebesar, ini persamaannya sama sehingga diperoleh sebesar 128,33 pounds per feet kubik. Kemudian untuk berat volume basah percobaan 3 diperoleh sebesar 132,3 pounds per feet kubik. Untuk yang berat volume basah 4 sebesar 131,64 pounds per feet kubik. Untuk yang percobaan 5 diperoleh 129,65 pounds per feet kubik, dan percobaan ke-6 diperoleh 127,01 pounds per feet kubik. Kemudian setelah menghitung berat volume basah, kemudian dilanjut dengan menghitung berat volume kering, karena kan untuk menggambarkan grafik proktor itu memerlukan berat volume tanah kering. Nah, untuk berat volume tanah kering dapat dicari menggunakan persamaan ini. Berat volume tanah basah dibagi 1 plus kadar air. Kita masukkan angkanya tadi kan. Untuk berat volume tanah basah diperoleh untuk percobaan 1 diperoleh 122,38 dibagi 1 plus kadar air percobaan 1 sebesar 0,1 atau 10%, jika diperoleh berat volume kering percobaan 1 sebesar 111,254 pounds per feet kubik. Kemudian untuk berat volume kering percobaan 2 itu bersamaan sama, sehingga diperoleh berat volume kering percobaan 2 sebesar 114,58 pounds per feet kubik. Untuk percobaan 3 diperoleh 116,053 pounds per feet kubik. Untuk percobaan 4 diperoleh 113,483 pounds per feet kubik, dan percobaan 5 diperoleh 109,873 pounds per feet kubik, dan percobaan 6 diperoleh sebesar 105,84 pounds per feet kubik. Nah, setelah kita menghitung ini ya,
berat volume kering sudah dihitung, sudah diketahui, kemudian dibuat grafik terhadap kadar air seperti ini untuk grafiknya. Ini untuk grafiknya diplot untuk kadar air 10% tadi kan diperoleh ini 111,254 diplot, untuk kemudian dilanjutkan plot untuk kadar air selanjutnya sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Nah, untuk menentukan berapa berat volume kering maksimum dan kadar air optimum itu kita menggunakan puncak dari grafik ini. Untuk mencari berat volume kering kita tarik ke kiri ke sumbu berat volume kering, diperoleh berat volume kering maksimum, dan ditarik ke bawah terhadap sumbu kadar air, diperoleh kadar air optimum. Dari soal ini diperoleh berat volume kering maksimum sebesar 116,053 pounds per feet cubic dan kadar air optimumnya sebesar 14%. Oke, kemudian lanjut untuk yang poin B. Kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan zero air void. Nah, untuk persamaan zero air void itu di Braja M' jilid 1 ada ini ya. Ini untuk keadaan tanah jenuh 100%. Nah, kita yang pertama kan mau menghitung kondisi saturasi 80%. Kita menggunakan persamaan yang ini bawahnya. Ini persamaan ini diperoleh dari sini. Ini kan tadi kan untuk saturasi 100% Ca, gamma CAV nya dicari dengan persamaan ini. Nah, ingat persamaan S kali nggak boleh sama dengan kadar air kali GS. Nah, S nya pindah ke sini sehingga persamaan E diperoleh kadar air dikali GS dibagi S, sehingga persamaan gammanya menjadi seperti ini, sama seperti yang ada di buku Braja M' ini. Oh iya, yang ini kan per S, ini untuk tanah saturasi 100% sama dengan 1, sehingga cuma ditulis kayak gini. Nah, kita lanjut menghitung untuk gamma CAV 1 untuk kadar air 1 ini. Kadar air ini 1 sampai 6, 10 sampai 20% variasinya ini. Dan dihitung, dimasukkan nilainya GS besar 2,65 dikali gamma air. Nah, untuk gamma air dalam satuan Inggris itu sebesar 62,4 pounds per feet cubic dibagi 1 plus kadar air 1 0,1 GS 2,65 dibagi saturasinya sebesar 80% atau 0,8, diperoleh gamma CAV 1 sebesar 124,214 pounds per feet cubic. Dan dilanjut ke percobaan 2 diperoleh 118,326. Ini persamaannya sama ya, jadi langsung saja ketemu hasilnya 118,326 pounds per feet cubic. Percobaan 3 112,97 pounds per feet cubic. Percobaan 4 108,078 pounds per feet cubic. Dan percobaan 5 sebesar 103,593 pounds per feet cubic. Dan percobaan 6 sebesar 99,465 pounds per feet cubic. Nah, ini untuk kondisi saturasi 80%. Kemudian untuk kondisi saturasi 100%, kita bisa menggunakan persamaan ini yang tadi di Braja M' yang awal ini. Tinggal dimasukkan angkanya. Untuk percobaan 1 2,65 dikali
dikali gamma air 62,4 dibagi 1 plus kadar air pertemuan 1 sebesar 0,1 atau 10% dikali GS 2,65 diperoleh untuk gamma CAV pertemuan 1 sebesar 130,720 pounds per feet cubic. Kemudian untuk percobaan 2 persamaannya sama, diperoleh CAV2 sebesar 125,465 pound per feet cubic. Percobaan 3 120,613 pound per feet cubic, dan percobaan 4 diperoleh 116,124 pounds per feet cubic. Percobaan 5 111,957 pounds per feet cubic, dan percobaan 6 sebesar 108,078 pounds per feet cubic. Oke, setelah menghitung CAV untuk kondisi saturasi 80% dan 100%, kemudian dilanjut menggambarkan grafiknya. Ini grafiknya terhadap ini ya, kadar air, hingga cuma diplot. Diperoleh untuk grafik CAV saturasi 80% yang ini, kemudian CAV untuk saturasi 100% yang ini. Sudah perhitungan dan grafik sudah untuk poin B. Mungkin untuk pembahasan soal ujian akhir semester Mekanika Tanah 1 tahun 2020 cukup sekian. Kalau kurang lebihnya minta maaf bila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa hubungin bidang akademik. Dari aku cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.